di unmute, Bu. Ya. Shalom Ibu. Sudah dengar Bu? Udah. Ya, dengar. Sudah. Udah diamat yang provinsi bagian Ezra pasal 6 ayat pertama. Itu perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaraan di Babel di tempat naskah simpan. Ya, kemudian di didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut piagam. 3. Pada tahun pertama, pada tahun Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. 4. Dan haruslah dipasang 3 lapis baru besar-besar, batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaraan kerajaan. 5. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh membuka besar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel. Itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang ke tempat yang, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Amin. Ayat 6. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Boznai, serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempat yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Amin. Ayat 11. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. 12. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangannya untuk
melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Pekerjaan selesai, pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Ayat 13. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. 15. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Amin. Ayat 16. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Ayat 17. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Ayat 18, mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Ayat 19, dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Ayat 20, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Amin. Bu Mensi. Saya ya, Bu. Ya, Ayat Bu. 20, ayat 21. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan makamnya, dan demikianlah juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu mengabungkan diri kepada mereka untuk berkati kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan bersukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pembangunan rumah Allah, yakni Allah Israel. Esra 7 ayat 1. Esra diberi kuasa oleh raja. Kemudian pada hari semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asya bin Hilkia bin Selum bin Sadok bin Ahibud bin Amaria bin Asaria bin Merayot. Amin. Terus Bu Mensi sampai ayat 5. Sampai ayat 5 Bu Mensi. Biar pas. Bu Mensi sampai ayat 5.
Iya, ayat 5. Bin Abius, bin Pinehas, bin Eliezer, bin Harun, yaitu Harum imam kepala. Amin. Ayat 6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah yang melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan Buddha di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. 8. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allah yaitu melindungi dia. 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan tiara orang Israel. Amin. Ayat yang 11, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. 12. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat, Allah semesta langit, dan selanjutnya maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. 14. Sebentar. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu dan menjadi peganganmu. 15. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Amin. 16. Beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. 17. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba, dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. 18. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. 19. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu. Sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. 20. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Amin. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Yuli, mau ikutan baca? 26. Mungkin bisa lanjut ya ke Ida. 26. Ini 26 apa 21, Kak? 26. Iya kan? 21. Oh, sorry, 21. 21, iya, 21. Oh iya, 21 sampai 25. Oke, ayat 21. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. 22. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 ekor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. 23.
Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anak kita. 24. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. 25. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Amin. Mbak Tere mau ikutan baca 26 sampai 28. Mbak Tere? Maaf, belum dulu Ibu. Saya Oh, mau. geng. Ya, Baik. soalnya jam Baik. 8 nanti saya Terima persiapan kasih. kuliah STTB. Ya, baik. Terima Helpers. kasih. Ya. Mbak Bu Neti. Ya, siap Bu. Jadi dari 20 berapa tadi Teh? Esra 7 ayat 26. Ya, 26. Oke, ya. Oke, saya lanjut ayat 26. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan sesama, baik dengan hukuman mati maupun dengan hukuman pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Persiapan perjalanan ayat 28 ya ini ya. Ayat 28, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Pasal 8 ayat yang pertama, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artahasta. Ayat kedua, dari Bani Pinesa, Gerson, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Shekia, dari Bani Farus, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilahnya. Ayat sini kah? Sampai di sini kah? Iya, Bu. Oke. Ya, silakan Bu Neti. Bu Neti lagi. Mbak Lili, pasal 8, ayat 4. Ayat 4, dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Serahia, dan bersama dia 200 orang laki-laki. 5 dari Bani 1, Sefanya bin Yahafaziel, dan bersama dia 300 orang laki-laki. 6 dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama dia 50 orang laki-laki. 7 dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama dia 70 orang laki-laki. 8 dari Bani Sefaca, Sebaja bin Mikael, dan bersama dia 80 orang laki-laki. Amin. Amin. 9 sampai 13. 9, dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. 10, dan dari Bani Selomit bin Yofisa, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. 11, dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. 12, dan dari Bani Azgad, Yonatan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki.
13. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Lanjut Bu Sugina, ayat 14. Ya, Bu. Ayat 14. Dan dari Bani Bekufal, Utal, Utai, dan Yahud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Ayat 15, aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel, awan dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Bani Levi ya. 16, sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Senaya, Elhatan, Yarib, Elnatan, Natan, Yakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elhatan, yakni pengajar-pengajar. 17, dengan suatu pesan untuk Ido ke kepala setempat dikasih ya, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Allah di Kasifya itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. 18. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Amin. Amin. Ayat 19. Dan dari Hasebia beserta Yesaya, dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Ayat 24. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Ayat 25. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Ayat 26. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta. Ayat 27. 20 piala emas seharga 1000 dirham dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilap dan indah seperti emas. 28.
Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Ayat 29. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Ayat 30. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Tiba di Yerusalem. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Ayat 32. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. 33. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah. Kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Amin. Ayat 35. Ya, ayat 35 ya. 35. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali 35 ya. Oke. Ya, Bu. Iya. Iya, Oke, benar. 35. 35. Benar, 35 nggak salah. Iya. 34 tadi tidak Ayat 35 pada waktu itu orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni negeri yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel. Jantan 12 untuk seluruh lima jantan 26 ekor, Lembu jantan dan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 20 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada mana lagi? Wakil-wakil itu raja dan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita. Ayat 1. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Amin.
Ayat 3. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. 4. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tertegun sampai korban petang. 5. Pada waktu korban petang itu, aku tidak berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubah koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. 6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari yang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Ayat yang ke-8. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tengahnya, di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. 9. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya. Dan diberi tembok di pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. 10. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. 11. Yang Kau perintahkan dengan perantaran hamba-hambamu para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar. Oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan. Mereka di segenap negeri itu, dari ujung ke ujung. 12, sebentar. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Amin. 13. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. 14. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? 15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Esra 10, tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa mengaku sambil menangis dengan bersujud di hadapan rumah Allah. Berhimpunlah kepada jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. 2. Maka berbicaralah Sakanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. 3. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka.
menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang-orang biarlah bertindak menurut hukum Taurat. Amin. Ayat 4. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. 5. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. 7. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Amin. Disambung Bu Neti. Siap Bu, ayat ke-9. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Bentar ya. Seluruh rakyat duduk di hadapan rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Oh yes, thank you. Dan biasakanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim-hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asel dan Yahyeya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Ezra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu dan mereka Amin Bu. Oke, thank you. God bless you. Silakan Bu Lili 17. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistrikan perempuan yang asing itu pada hari pertama bulan pertama. 18 di antara kaum imam yang memperistrikan perempuan yang asing terdapat dari Bani Yesua bin Yozadak dengan saudara-saudaranya Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. 19
Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. 20 dari Bani Imer, Hanani dan Sebaja. 21 dari Bani Harim, Maasea, Elia, Semaya, Yehiel, dan Usia. Amin. 22. Dan dari Bani Pasyur, Elonai, Maasea, Ismail, Nathanael, Yozabat, dan Elasa. 23. Dari orang-orang Lewi, Yozabat, Simea, Kelaya, yakni Kelita, Petaya, Yuda, dan Elizer. 24. Dari para penyanyi, Elezabib, dari para penunggang pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. 25. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Zekia, Malkia, Miyamin, Elezar, Malkia, dan Benaya. 26 dari Bani Elam, Mataya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yemerot, dan Elia. Amin. Lanjut Bu, 27 Bu Sugina. Bu Sugina di unmute. Unmute, Bu. Di unmute Bu Sugina. Silakan Bu Sugina. Ayat 27. Ayat 27 dari Bani Yatu, Elyolenai, Elyasib, matanya Yeronot, Yobat, dan Aziza. 28 dari Bani Babel, dari Bani Bebal, Yohanan, Hananya, Yahya, dan Yabet. Ahai. 29 dari Bani Mesulam, Waluk, Adaya, Yasub, Sel, dan Yeranot. 30 dari Bani Pahat, Moab, Ada, dan Kelal, Binaya, Maasea, Matania, Bezalel, Binui, dan Manasye. 31 dari Bani Hatim, dari Bani Harim, Eleser, Yesia, Walkia, Senaya, Sineom. 32 Benyamin, Maluk, dan Semaya, Senaria. 33 dari Bani Hasum, Matua, Matata, Yabat, Elifelet, Yerenai, Manasye, dan Sinai. Amin. 34 dari Bani Maadai, Amran, Wel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasih, matanya Matnai, Yaasai. Dari Bani Binwi, Simei, Selemya, Natan, Adaya, Maknabai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemya, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Iel, Marica, Zabat, Zebina, Yudai, Yoel, dan Benaya.
mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Amin. Amin. Mudah-mudahan baca tadi lidahnya jangan keseleo ya ibu-ibu ya. Ya, karena nama-namanya memang luar biasa. Bagus-bagus. Baik, kita akan merenung sejenak. Saya akan share musik. Baik ibu-ibu, tadi musiknya ternyata sebentar. Baik ibu-ibu, ternyata musik. Halo, punya saya tadi hilang ya? Halo ibu-ibu, suara saya kedengeran nggak? Dengeran Bu, tadi Bu Joli sempat live kayaknya. Langsung. Halo, Halo, udah kedengeran mulai. nggak? Kedengeran Bu Joli, kedengeran. Oh tadi hilang ya? Iya, sempat hilang. Makanya tiba-tiba mati langsung Ya, lagunya. Oke, baik ibu-ibu ya. Eh, silakan siapa yang mau sharing rema boleh terkait tentang pembacaan kita pada hari ini dipersilahkan. Saya dulu deh Bu Joli. ya silakan Bu Dede. Saya oke ya. Ini tuh dari Ezra 6. Kemarin kan seru banget tuh Ezra ya ngebahas tentang pembangunan Bait Allah. Tapi kalau kita lihat di Ezra 6, di ayat 1-nya, sesudah itu atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Jadi saya sih kalau ngelihat ayat 1 ini, kebayang ya, berarti Darius ini bukan orang sembarangan. Jadi dia itu seseorang atau raja yang suka menyelidiki. Makanya di sini disebutkan diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian ini yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-7, biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu
bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah di tempatnya yang semula. Padahal kita tahu kan Raja Darius itu adalah Raja Kores ya. Terus yang ke-8, lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan sesama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya pada orang-orang itu. Jadi kalau kita perhatikan Raja Darius ini, meskipun dia bukan orang yang percaya, tapi dia meyakini ketika dia menyelidiki naskah-naskah yang disimpan, dia tahu bahwa rumah Allah itu memang harus dibangun di tempat yang sudah semula dibangun. Dan bahkan dia memberikan sokongan dana gitu. Dengan kata lain itu si upeti-upeti itu untuk yang ngebangun gitu kan. Terus dikatakan juga supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Saya hanya berpikir begini, kadang-kadang kita suka a priori dengan orang-orang di luar sana. Tapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang butuh kita doakan, yang butuh kita support. Bahkan mereka juga mungkin nggak sedikit untuk support dana, support sistem. Saya ngelihat waktu Natal kemarin ya, ini nggak tahu ya, di luar itu saya nggak ngerti. Waktu wakil presiden datang ke gereja, ya itu apapun apapun dasarnya dia datang, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti ketika itu terjadi, ya memang kita harus bergandengan tangan gitu. Di sini dikatakan selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya. Nah, saya baca ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini Raja Darius ini benar-benar orang yang luar biasa, sungguh-sungguh ketika dia memerintahkan orang-orang Israel untuk kembali lagi ke tanahnya, untuk membangun kembali bait suci. Bahkan kalau misalnya ada orang yang ngehalangin itu, lebih baik disalib gitu. Disulakkan itu kan berarti disalib. Jadi dengan kata lain, dia punya satu keyakinan yang kuat, padahal dia bukan orang yang percaya, dia punya keyakinan yang kuat, dia sokong dana, dia lakukan segala sesuatu, bahkan kalau ada yang menghalangi, nggak sia-sia, nggak sungkan-sungkan untuk dia akhirnya membantai gitu, membantai. Jadi dengan kata lain ini luar biasa. Bagi saya ini luar biasa, meskipun ini mungkin terjadinya di Ezra, tapi ini terjadi di masa kini. Kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang dalam tanda kutip ya mungkin kita nggak lihat pakaiannya, tapi mereka akhirnya supportnya tuh luar biasa ke gereja-gereja gitu. Mereka juga akhirnya mengimani, meyakini bahwa memang gereja itu adalah orang yang bisa mendoakan raja-raja, orang yang bisa mendoakan bangsa dan negara. Dengan kata lain, ya ini juga mungkin pasti kejadian dengan sekarang. Jadi istilahnya bagian kita yang udah ada di kondisi sekarang ini, kita untuk bisa mendoakan mereka raja-raja, karena mereka juga sudah support ke kita, dengan kita istilahnya boleh beribadah dengan luar biasa, dengan akhirnya mereka ya dalam tanda kutip mereka mau mengunjungi gereja, itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang gampang sih sebenarnya bagi mereka untuk datang ke gereja. Itu saya ngelihat itu luar biasa gitu. Memang sebenarnya ini tuh gambaran masa kini kalau saya perhatikan. Ini gambaran masa kini. Nah, bagian kita jangan sampai sudah dikasih kesempatan, kita menyanyiakan kesempatan itu. Itu sih yang saya dapat, benar-benar itu ngerema banget di diri saya. Makasih Bu Joli. Iya, terima kasih Bu Dede ya. Seperti sekarang ya, seperti contohnya wakil presiden kita, siapa ya? Wakil presiden, ada yang tahu siapa? Gibran. Ya, Gibran ya, dia pasang badan ketika ada pembangunan gereja yang berusaha dihalang-halangi, bahkan kemarin gereja dia sendiri mengatakan kalau ada yang berani mengganggu atau menghambat pembangunan gereja atau terjadi huru-hara terkait gereja, lapor ke saya. Itu luar biasa ya. Itu sama seperti Raja Darius ya. Gibran itu kan bukan berbeda, bukan tidak seiman dengan kita, tetapi dia mendukung mendukung pembangunan gereja, mendukung dijalankannya ibadah Kristen seperti itu ya. Terima kasih Bu
Bu Dede. Baik, ada ibu-ibu lain yang mau berbagi rema? Mungkin Bu Neti, Bu Rahayu, Bu Mensi. Ya, aku coba sedikit ya. Silakan. Baik, Ini silakan Bu tadi Neti. tadi Ya, kuncinya, silakan. kuncinya tadi yang saya dapat rema adalah Esra 9 ayat 9. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tempat perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem. Ya, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya, sekalipun kami menjadi budak, tapi kami mendapat satu prioritas di hadapan Raja Persia. Ya, ini hatinya sangat luar biasa banget. Ini hatinya sangat luar biasa. Dia punya hati, dia punya kerinduan, dia punya ketaatan, dia punya kemauan, hingga excellent banget. Lalu mereka membuat, karena mereka disayangi oleh raja, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tempat perlindungan Yehuda dan di Yerusalem. Dahsyatnya, Tuhan hanya melihat hati, Tuhan hanya melihat kesungguhan, Tuhan hanya melihat kemauan kita. Supaya apa? Kemarin saya dapat firman Tuhan dari Pastor Hoban, destiny kita harus terjadi. Nah, ini kita semuanya 2025, destiny-nya sudah terjadi. Lalu Pastor pernah bilang begini, sekalipun ada pergumulan, baik dalam keluarga, menekan, dan memang kan terkadang kita ibu-ibu berdoa banyak, saya ditekan oleh keluarga, memang keluarga sendiri. Tapi dia bilang begini waktu kemarin bawa firman, kita menghargai suami, tapi kita lebih menghargai Tuhan. Bagaimana destiny itu terjadi, kita yang harus membawa keluar dari masalah itu dan mengandalkan Tuhan. Sehingga pada waktu mereka bertobat dan menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka. Lalu tetapi sekarang ya Allah kami, ayat 10 ya, apa yang kami katakan sesudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Nah, ini dia, jangan lagi kita meninggalkan Tuhan 2025. Kita bukan semakin enak di zaman putaran terakhir ya, karena itu firman Tuhan. Ini firman Tuhan, supaya penggenapan firman Tuhan itu terjadi, kita lah yang membawa dampak 2022. Saya pun terus belajar. Jadi saya bilang gini sama di hati saya, Tuhan tariklah paksakan aku, sekalipun aku dalam pergumulan antara lingkungan keluarga dari suamiku, aku tetap memandang Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan tinggalkan aku, hatiku hanya padamu. Itu dia. Jadi supaya kita membawa lawatan dimanapun kita berada. Tidak enak memang melakukan amanat yang agung, sementara Tuhan Yesus sendiri juga kan ditolak, padahal tanda-tanda mujizat terjadi, ya kan? Nah, yang menolak dia adalah keluarga terdekat Tuhan Yesus sendiri, dengan Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia kan keluar dari keluarganya, dia melakukan banyak tanda-tanda mujizat di luar lingkungan keluarganya. Kita juga gitu, jangan kita terkungkung dalam masalah, tapi kita keluar untuk menyampaikan amanat yang agung. Itu sih yang dapatkan saya tadi, Esra 9. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Neti ya, memberkati. Baik, saya akan sharing rema dari saya, kemudian nanti Bu Rahayu bisa sharing rema dan tutup ya dengan doa. Baik, jadi dari saya sendiri, saya tadi mencatat rema saya di Esra 7 ya. Jadi Esra 7, di sini ada beberapa. Di sini saya melihat bagaimana Esra itu bisa berhasil di dalam kehidupan kerohaniannya ya. Saya mencatat pertama di Esra 7 ayat 6, saya langsung baca tidak dari atas tapi bagian bawah. Dan raja memberi dia segala yang diinginkan oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi saya melihat pertama, tangan Tuhan
Allah yang melindungi dia. Lalu yang kedua itu ada di ayat 9, di situ juga dikatakan yang bagian bawah, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Seperti itu. Lalu berikutnya saya lihat lagi di 7 ayat 28b. Karena tangan Tuhan nih, tangan Tuhan lagi ya, tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Jadi saya melihat di sini bahwa hanya tangan Tuhanlah yang penuh kasih karunia ya, yang memampukan seseorang dalam memenuhi panggilannya, terus yang memberikan keberanian kepada kita untuk memimpin, kerendahan hati untuk pertobatan, serta hikmat ya. Jadi semua itu karena campur tangan Tuhan lah sehingga Ezra itu berhasil di dalam kehidupan kerohaniannya, termasuk juga kita. Kalau tidak karena campur tangan Tuhan, maka kita pun tidak mungkin seperti ini ya. Jadi kita selalu mengandalkan Tuhan karena tangan Tuhan juga hikmat, kita diberikan hikmat untuk bisa di sini sharing satu sama lain. Seperti itu. Silakan Bu Rahayu. Mungkin sebelum Bu Rahayu sharing rema dan tutup dalam doa, di sini Ibu Resti mungkin boleh tahu kondisinya sekarang gimana Bu Resti? Bu Resti dan Bu Lili? Bu Resti gimana sekarang kondisinya? Masih semangat ya, tapi ya Bu Resti ya. Itu wajahnya udah beda banget loh. Oh ya? Itu wajahnya beda banget ya, udah luar biasa dia. Udah senyum ya. Coba lihat. Iya. Coba lihat wajahnya. Belum kelihatan. Kita tadi melihat seperti itu. Wajahnya luar biasa loh. Ya, aminkan Ibu Resti, aku sudah mendapatkan mujizat kesembuhan. Klaim dengan nama Yesus. Nah, itu wajahnya, lihat. Semangat ya. Ya. Klaim darah Yesus yang sudah menyembuhkan aku. Amin. Iya, nanti didoain ya Bu Rahayu ya. Pokoknya terus semangat ya Bu Resti ya. Terus andalkan Tuhan. Bu Lili gimana kesehatannya? Treatmentnya? Ya, di Tuhan sudah lebih baik. Tinggal terapi-terapi saja. Baik, itu ya Bu Rahayu ya. Kita sama-sama topang dalam doa Bu Resti dan Bu Lili ya. Baik, silakan Bu Rahayu ditutup di dalam doa. Oke, kita satukan dalam hati. Kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati di perempuan baca syukur setiap firman, setiap rema-rema yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bicara hidup kami. Kita ingin menjadi pendengar duduk diam, tetapi kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Taruh roh hikmat-Mu, wahyu-Mu dalam hidup kami, hikmat-Mu Tuhan. Supaya saat kami berbicara dengan orang, api Roh Kudus menyambar kepada mereka. Karena perkataan kami penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas, dan penuh dengan kebawaan. Kami hadapkan Bu Resti ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan Bu Resti. Bu Resti, Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Apapun yang Engkau alami itu adalah proses di mana Tuhan ingin membawa Engkau naik lebih lagi dalam iman-Mu tuh. Bu Resti, Tuhan percaya Engkau menjadi anak pilihan Tuhan Yesus. Penyakit tidak seberapa, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Yesus sudah tercurah atas hidup Bu Resti, dan Bu Resti sudah sembuh sekarang juga. Amin. Karena Tuhan menyatakan semua sudah selesai dan semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Bu Resti adalah DNA kerajaan surga. Setiap apapun yang Bu Resti perkatakan, setiap apapun yang Bu Resti inginkan dan timbul dalam hati, ya Tuhan mendengar. Asal respon Bu Resti tetap mengucap syukur, tetap mempunyai kerendahan hati, tetap mempunyai iman yang gigih, mempunyai
iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang lain. Tuhan, biarlah Bu Resti dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Bu Resti dalam Amin. kendali. Dan tidak ada yang lain. Berikanlah pengharapan, sukacita, damai sejahtera di tahun 2025 ini adalah pembalikan keadaan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas Bu Dalam nama Resti. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi, dan termeterai Amin. kesembuhan atas Bu Resti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam percaya nama Tuhan, orang sepakat sehati Engkau mendengar, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun Amin. jarak memisahkan, tetapi kami sehati Tuhan. Kami unity, kami percaya itu terjadi Tuhan dan tergenapi atas Bu Resti. Begitu pula dengan Bu Lili Tuhan, di mana Bu Lili sedang pemulihan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, segala apapun alami Bu Lili Tuhan, itu adalah proses yang Bu Lili hadapi saat ini. Tuhan. Engkau akan berikan yang terbaik Bu Tuhan, berikan hati yang kelemah lembutan, kemurnian, ketulusan dalam menghadapi semua ujian, semua yang Kau berikan kepada Bu Lili. Karena setiap apapun yang Kau berikan kepada anakmu ini Tuhan, tidak melampaui apa kemampuan Bu Lili, tetapi Bu Lili mau bisa mengatasi, ya Bu Lili bisa melewati ya semua ya ini Tuhan, karena berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkali Tuhan menolong Bu Lili dari sakit penyakit ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik untuk Bu Lili. Kami serahkan Bu Lili ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja, Engkau yang bertindak atas Bu Lili. Terima kasih Tuhan, terima kasih aja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami serahkan ibu-ibu baca Alkitab ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu saat istirahat Tuhan. Bawa ibu-ibu ini ke alam mimpi-Mu Tuhan, ke alam surga-Mu Tuhan, supaya besok bisa bangun dengan badan yang sehat, badan yang kuat Tuhan. Ya, Karena apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh ibu-ibu baca Alkitab ini, kami timbul seperti emas. Kami ajari kami untuk tulus murni Tuhan, seperti Ezra Tuhan, yang membawa pasukannya Tuhan, berdoa dimanapun Engkau buang kami Tuhan, berdoa untuk kota kami, berdoa untuk negara kami, berdoa untuk kepemimpinan di negeri kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami percaya inilah ibu-ibu yang Kau persiapkan Tuhan untuk menjadi pasukan yang militan, yang radikal, yang benar-benar tangguh, yang Engkau didik melalui perempuan baca Alkitab ini. Taruh hikmat-Mu Tuhan, wahyu pewahyuan-Mu dalam hidup kami ibu-ibu di perempuan baca Alkitab ini Tuhan, supaya kami bisa mengabarkan Injil kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, diri kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya setiap apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena tujuan hidup kami yaitu mencari perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Aliri kami dengan Roh Kudus-Mu, berbicaralah Tuhan, karena ini sudah selesai, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.